Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas nikmat kesehatan dan kesempatannya, kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual atau secara online. Semoga kita semua masih tetap sehat dan yang paling penting masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Jadi kemarin kita sudah selesai belajar mengenai bab pertama, yaitu pola bilangan. Kali ini yang kedua, yaitu koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, siswa mampu memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Yang ketiga, siswa mampu memahami kedudukan titik pada koordinat kartesius. Pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu apa dan bagaimana itu koordinat kartesius. Yang paling penting itu adalah kalian mengerti bagian-bagian dari koordinat kartesius. Perhatikan di gambar. Jadi, koordinat kartesius itu terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang mendatar. Yang kuning. Ini, yang kuning. Kemudian, yang berdiri ini disebut dengan sumbu Y. Jadi ada dua ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, perhatikan. Sumbu X ini, perhatikan di gambarnya. Sumbu X ini kalau kalian perhatikan ada tanda panah. Di sini juga ada tanda panah. Di sini ada tanda panah. Di sini ada juga tanda panah. Maksudnya apa? Perhatikan yang sebelah sini. Ini kan ada bilangannya 1, 2, 3, 4. Maksudnya tanda panah itu adalah bilangan-bilangan ini, sumbu ini bisa kita perpanjang sepanjang-panjangnya. Misalkan di sini ada 5. Kalau kita mau lanjutkan 6. 7, 8. Jadi artinya tanda panah itu berarti kita bisa perpanjang. Begitupun yang ke atas, yang ini. Di sini ada 4, berarti kalau ada tanda panahnya berarti 5, 6, 7, 7 dan seterusnya. Begitupun yang ke sini. Di sini ada negatif, perhatikan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti kalau kita mau negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Begitupun ke bawah, ada negatif juga, berarti negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Jadi maksud dari tanda panah itu angkanya bisa kita perpanjang, atau sumbunya bisa kita perpanjang. Nah, perhatikan dulu di sumbu X. Sumbu X itu ada yang sebelah kanan, yang ini, ada yang sebelah kiri. Ya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada pada tandanya. Kalau dia sebelah kanan, dia positif. Kenapa di situ 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada sebelah kiri semuanya dia negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Itu ya. Ingat ya, kalau sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Sedangkan pada sumbu Y ada dua buah juga. Yang pertama ke atas. Yang pertama dia ke atas. Yang kedua dia ke bawah. Yang ke atas itu dia positif. 5, 6 dan seterusnya. Yang ke bawah dia negatif. Jadi itu yang harus kalian bedakan. Kalau sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Saya dipahami? Oke, kita lanjut. Oke.
Nah, kita akan belajar bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan ini. Perhatikan titik A. Titik A yang ini. Titik A itu adalah, kalau Pak tulis di sini, titik A itu adalah 2,4. Artinya apa? Artinya itu adalah titik A-nya itu X, Y. Jadi kalau dia 2,4 berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4. Jadi titik dalam koordinat kartesius selalu berbentuk ini ya. X, Y. Selalu begitu. Jadi X, Y. Bukan Y, X. Selalu X, Y. Misalkan ada titik 3,5 misalkan. Berarti X-nya 3, Y-nya 5. Misalkan titik 7,8. Berarti X-nya 7, Y-nya 8. Begitu ya. Nah, perhatikan. Titik A 2,4. Titik A 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Berarti X-nya 2 positif 2, dan Y-nya positif 4. Nah, kan Pak bilang tadi, X-nya ketika positif berarti sebelah kanan. 2-nya mana? Berarti yang ini ya. Nah, kemudian Y-nya juga positif 4. Berarti ke atas ya, di sebelah atas. Berarti yang ini. Nah, caranya membuat titiknya adalah menghubungkan antara X dan Y. Kita hubungkan, kita buat garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita buat titik. Yang menghubungkan keduanya. Jadi X 2,4. Bisa ya? Nah, titik A itu berjarak, ini perhatikan, titik A itu berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Maksudnya apa? Titik A yang ini jaraknya dari sumbu X itu 4 satuan. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari sumbu Y ke titik A itu 2 satuan, 1, 2. Bisa dipahami ya? Jadi titik A itu 2,4 di sini titiknya. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke titik B. Titik B itu 3, -2 yang ini. Yang ini ya. 3, -2. Berarti X-nya positif 3, Y-nya negatif 2. X-nya positif 3 berarti ada di sebelah kanan. Berarti kita cari positif 3 di mana? Yang ini. Kemudian Y-nya negatif 2. Y negatif 2 berarti di bawah ya. Berarti kita lihat yang ini. Nah, setelah kita lihat bilangannya, kita buat titik temu dari kedua bilangan itu. Kita buat garis putus-putus. Ini juga kita buat garis putus-putus. Kemudian kita buat titik di sini. Jadi B-nya 3, -2. Nah, titik B itu berjarak 2 satuan. Perhatikan ya. Titik B itu berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke titik C. Titik C itu negatif 4,1. Yang ini. Negatif 4,1 berarti selalu tadi Pak bilang bentuknya X, Y. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 1. X-nya negatif 4. Berarti ke kiri ya? Kiri berarti kita cari bilangannya. Oh, yang ini. Kemudian Y-nya 1. Y positif berarti ke atas. Berarti yang ini kita ambil. Habis itu kita buat titik temunya. Kita buat garis putus-putus. Kemudian penghubungnya itu kita buat titik. Jadi titik C itu berjarak 1 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Jadi 1 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, yang keempat, titik D, negatif 3,3. Berarti X-nya sama dengan negatif 3, Y-nya sama dengan, ini negatif 3, negatif 3 maksudnya. Pak, ada kesalahan. Ini maksudnya
Itu maksudnya D sama dengan negatif 3, negatif 3. Sorry. Ini ada kesalahan ya. Maaf. D sama dengan negatif 3, negatif 3. Oke, kayak gitu ya. Jadi negatif 3, negatif 3. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif 3. X negatif 3 di mana? Berarti di kiri. Y negatif 3 di mana? Berarti di bawah. Jadi kita buat garis putus-putus dan kita buat titik untuk titik temunya antara negatif 3 dan negatif 3. Jadi bisa kita simpulkan titik D itu berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Bisa dipahami ya? Jadi kalau untuk menentukan posisi titik, lihat dulu misalkan titik Z 7,4. Lihat dulu mana X-nya dan mana Y-nya. Berarti kalau 7,4, X-nya 7, Y-nya 4. Kemudian habis itu X-nya 7. Berarti positif. Positif kalau X berarti sebelah kanan. Kemudian Y-nya 4. 4 juga positif ke atas. Berarti kita bisa buat garis yang sebelah kanan dengan yang sebelah atas. Kita buat titik temu antara 7 dan 4. Bisa dipahami? Saya? Oke, kita lanjut. Oke, kita mau coba menentukan titik pada soal-soal berikut ini. Ada A 5,8, 8,5, min 2,4, min 9,8, 0,0 dan 2,0. Oke, yang pertama 5,8. Kalau Pak tulis ulang di sini 5,8. Berarti X-nya itu adalah 5, Y-nya adalah 8. X-nya 5, Y-nya 8. X-nya 5 positif berarti ya. Berarti kita cari angka 5 positif di X. Berarti di sini ya, sini. Kemudian Y 8. Y 8 berarti di atas ya. Sorry. Oke, lanjut ya. Misalkan tadi Pak ulang ya. 5,8 berarti X-nya 5, Y-nya 8. Ini Y-nya 8. Nah, X-nya 5 positif berarti sebelah kanan yang ini. Kemudian Y-nya 8 positif juga berarti di atas. Nah, habis itu kita buat titik temunya. Kita buat garis putus-putus. Kemudian kita buat titik yang ini. Jadi 5,8 di situ ya. Bisa? Oke, selanjutnya 8,5. Berarti X-nya 8, Y-nya 5. 8-nya positif berarti sini. Sorry. 8-nya positif berarti sebelah sini ya. Kemudian 5. 5 positif juga berarti di sebelah atas. Nah, kita buat titik-titiknya lagi. Titik-titiknya kita buat. Kemudian kita buat titik seperti ini. Jadi 8,5 sini ya. Kemudian min 2,4. Nah, min 2,4 berarti min 2,4 itu berarti, baru kalau Pak tulis di sini, sorry. Sorry. Kita lanjut saja ya. Min 2,4. Min 2,4. Oke, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 4. X-nya negatif 2, Y-nya 4. X negatif 2 ada di sebelah mana? Sebelah kiri yang ini. Kemudian Y 4 berarti di atas karena positif. Nah, kita buat lagi titiknya. Buat titiknya berarti di sini ya. Sini kita buat. Kemudian ini. Kita buat titiknya di sini. Min 2,4. Begitu ya. Oke, min 9, min 8. Min 9, min 8 berarti min 9, min 8.
berarti X-nya negatif 9, Y-nya negatif 8. X-nya negatif 9 berarti dia ada di sebelah kiri. Cari mana negatif 9? Ini. Kemudian Y-nya negatif 8. Di atas atau di bawah? Di bawah ya. Di bawah. Jadi kita buat titik-titik lagi. Kita buat. Ini mohon maaf tidak rapi ya. Kemudian kita buat titik temunya seperti ini. Nah, min 9,8 ada di situ. Nah, yang ke E, 0,0. Kalau kalian ketemu 0,0, itu berarti titiknya ada di tengah, di sini. Jadi titik temu antara X, Y. Jadi di sini 0,0. Oke? Kemudian 2,0. 2,0 berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Itu di mana? Di sini berarti. X-nya 2. Berarti yang ini ya. X-nya 2 berarti yang ini. 0 berarti di tengah sini. Nah, kita buat titiknya di sini. Itu kalau 2,0. Kalau 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Kalau min 6,0. X-nya min 6, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Kalau 0, negatif 4, X-nya 0, Y-nya negatif 4. Jadi di sini. Bisa ya? Masih gampang. Jadi kalau menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, cari dulu bilangannya, kemudian buat titik temunya. Atau buat garis putus-putusnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ada juga istilah pada koordinat kartesius. Ada yang namanya kuadran atau daerah wilayah. Nah, pada koordinat kartesius itu terdiri dari 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bisa kalian baca. Kuadran 1 itu koordinat X-nya positif, Y-nya positif. Jadi, semua titik yang berada di X positif, Y positif itu masuk di kuadran 1. Jadi ini ya. Yang di sini semua ini, titik-titik yang di sini nanti misalkan 10,2 atau 4,7 atau 3,7. Semuanya itu ada di kuadran 1. Begitupun dengan kuadran 2. Kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi semua angka yang di sini, titik yang di sini dia masuk di kuadran 2. Kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Di sini berarti semua masuk kuadran 3. Kemudian kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Di sini semua masuk kuadran 4. Bisa dipahami ya? Nah, ingat ya, kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi misalkan contohnya begini. Titik 5,7 ada di kuadran berapa? Kita lihat saja, X-nya di sini positif, Y-nya juga positif. Berarti kalau X positif, Y positif, kuadran 1. Ya. Atau misalkan min 5, min 3. Kita lihat, X-nya min 5 berarti negatif, Y-nya min 3 berarti negatif. X negatif, Y negatif ada di kuadran 3. Begitu ya? Gampang. Jadi tinggal lihat apakah X-nya positif atau negatif, kemudian apakah Y-nya positif atau negatif. Kemudian kalau misalkan contohnya lagi 5,-1. 5,-1 berarti X-nya positif, karena 5 atau positif 5, Y-nya negatif. Berarti kalau X positif, Y negatif, kuadran berapa itu ya? Kuadran 4. Jadi dia masuk di kuadran 4. Bisa dipahami? Saya. Oke, kalau sudah sudah dipahami, cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama di bab yang kedua. Semoga kita semua masih tetap semangat. Mohon maaf kalau Pak
masih ada kurangnya, salah dalam mengajar atau kurang dalam mengajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak berharap dan berdoa kalian masih tetap semangat, kalian masih sehat-sehat, kemudian yang penting tetap semangat untuk belajar. Walaupun di rumah saja, kalian masih tetap semangat. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.